Kadang-kadang ibu-ibu yang pakai jilbab kalau nawar, kadang-kadang ente, kadang-kadang, ya kan, harganya 1 juta, nawarnya berapa bu? 500.000 dapat 2, ya. 1 juta kalau bisa 500.000 dapat 2, ya. Karena kita pengennya bawaannya untung. Orang-orang yang jujur dalam dagangannya ma'an nabiyyin wasyuhada, bersama para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Masya Allah. Karena dagangannya itu tidak membuat dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Karena didagang tapi tidak menyebabkan dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadwal salat dia salat tinggalkan. Begitulah kita kalau minta sesuatu, mintanya langsung kepada Allah yang memiliki kerajaan, kekuasaan langit dan bumi. Insya Allah Allah berikan. Kekayaan sedikit mah Allah berikan. Kalau ibu, biasa ibu minta apa sih ke suami? Uang belanja ditambahin, benar gak? Mintanya gak usah ke suami, mintanya kepada Allah. Doanya kepada Allah di telinga suami, ya. Ya Allah, mudah-mudahan uang belanja ditambahin, amin ya rabbal alamin. Suaminya udah tidur, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh-dhulumati ilan nur. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita doakan Ustadz Ferry Yudianto. Beliau ini salah satu pejuang, ya, dan juga sebagai murid daripada Ustadz Abi Maki. Beliau aktif sebagai pembina, ya, pengurus dari Terang Jakarta, sahabat kami, ya, dan juga dari komunitas Tanpa Riba, KTR, komunitas Tanpa Riba,
beliau bersama kami, dan juga saya baru mendapatkan informasi tadi pagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosanya, menerima seluruh amal ibadahnya, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Komunitas yang beliau bangun dan kesibukan selama ini membantu perjuangan dakwah agar jamaah komunitasnya jauh daripada riba. Kemudian juga banyak komunitas yang hijrah minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang mendapatkan hidayah, mudah-mudahan istiqamah. Marilah kita doakan dan kita kirimkan Al-Fatihah. Tadi kondisi terakhir saya mendapat informasi beliau masih di rumah sakit. Jenazahnya sudah saya lihat ya, dan nanti akan disolatkan dan dimakamkan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya yang ditinggalkan diberikan kekuatan, keikhlasan, kesabaran, dan diganti yang lebih baik lagi. Allahumma ajrahum fi musibatihim wa akhlif lahum khairan minha. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wa thalji wal bard wa nakkihi minadh dhunubi wal khataya kama yunaqqathul abyadu minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannah wa idhu min adhabil qabri wa adhabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufratin niran. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Judul kita pada pagi hari ini kita membahas tentang manusia yang beruntung. Beruntung berarti lawannya rugi. Benar gak Bunda? Beruntung lawannya rugi. Kita di dunia ini pengen untung apa rugi? Untung aja bawaannya ya, nggak ada yang mau rugi. Saya tanya di sini, bakwan itu halal atau haram? Halal apa haram? Halal apa haram? Makannya 3, bilangnya 2 ya. Kadang-kadang ibu-ibu yang pakai jilbab kalau nawar, kadang-kadang ya kan, harganya 1 juta, nawarnya berapa Bu? 500.000 dapat 2 ya. 1 juta kalau bisa 500.000 dapat 2 ya. Karena kita pengennya bawaannya untung. Nabi dalam dagang mencari untung enggak? Dapat untungnya. Kemudian Nabi untungnya enggak terlalu banyak dalam dagang nih. Tapi yang penting terus-terusan ya, walaupun sedikit terus-terusan. Di antara pribadi Nabi adalah orang yang senantiasa mempunyai akhlak sifat jujur. Kayak kita gini, jujur kacang hijau, benar gak Bunda? Benar ya? Jujur ayam ya. Harus berlaku jujur. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat sebagai Nabi udah terkenal Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, orang yang jujur, As-Saduq ya, orang-orang yang jujur dalam dagangannya,
ma'an nabiyyin wasyuhada, bersama para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Masya Allah. Karena dagangannya itu tidak membuat dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Karena dia dagang tapi tidak menyebabkan dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadwal salat dia salat tinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wadarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saat dipanggil oleh Allah waktu sholat Jumat, tinggalkan seluruh urusan dunia. Nanti setelah selesai datang lagi. Karena siapa yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya punya tinggal di Depok ya, itu ada pedagang ketupat sayur. Beliau sebelum beraktivitas pagi datang kepada Allah Subhanahu wa taala, mampir di Masjid Al-Muhajirin. Nah, sholat dulu, sholat duha, mintanya kepada Allah, baru kepada ikhtiarnya yang manusia. Jadi kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan langit dan bumi. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada manusia, manusia mah kecil. Ibaratnya kekuasaan Allah itu, para kerajaan Allah itu dibandingkan dengan alam semesta. Bayangkan alam semesta, langit dan bumi itu seperti cincin nih, cincin yang dibuang di padang pasir. Nah, cincin ini adalah alam semesta kita semuanya. Nah, itu dibandingkan padang pasir yang luas, itu adalah kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ada diceritakan, ini hanya cerita, bisa diambil hikmahnya. Suatu ketika raja ini memberikan informasi, mau menginformasikan, memberikan wasiat. Berarti kalau wasiat itu nggak lama lagi, namanya wasiat kan, walaupun wasiat nggak mesti mati ya. Nah, ini disampaikan ke bawahannya, baik tentaranya, menterinya, ajudannya, semua disampaikan. Saya memberikan wasiat kepada Anda, silahkan ambil yang kalian inginkan. Ini di kerajaan ini, apa-apa yang Anda sentuh Anda akan miliki, baik emasnya, kendaraannya, apa aja yang disentuh Anda akan memiliki. Dimulai dari sekarang, apa-apa yang ada di sini kalau ibu-ibu sentuh, ibu akan memiliki. Kabur nggak, Bu? Kabur nggak? Lari nggak? Ibu pertama kali yang ibu mau ambil apa di sini? Hah? Kira-kira apa? Orang kalau lagi penjarahan tenaganya 3 kali lipat, bener gak? 98 tuh ya. Orang bisa bawa kulkas, bayangin coba. TV dia bisa bawa, encok belakangan, yang penting diangkut duluan. Itu tenaga manusia hebat, luar biasa. Nih emak-emak juga hebat nih pasti nih. Kalau saya berikan wasiat silakan ambil. Wow, AC digotong nih semua. Yang bergelayutan di belakang nih semua. Tangga dipantek ini ya, dicabut, diambil ya. Nah, diambil, silakan. Nah, ini dibolehkan oleh raja, silakan. Wah, rebutan dan rame semua, ambil. Apa yang disentuh dimiliki. Kemudian ada petugas PPSU atau tukang sapu nih ya, tugasnya dia. Ini tukang sapu nggak kemana-mana, di sampingnya dia bilang, kamu ngapain? Nggak sibuk seperti yang lain? Kamu nggak mau sesuatu dari kerajaan saya? Dibilang, kalau saya mengambil sesuatu yang saya sentuh, saya hanya memiliki itu doang. Benar gak? Saya ambil mobil, saya dapat mobil. Saya ambil emas, saya dapat emas. Saya ngambil apa yang berharga, yang saya sentuh situ aja yang saya ambil. Benar gak? Tapi ini pintar di piawai ini, seorang tukang sapu ini, yang disentuh adalah rajanya. Yang disentuh adalah raja. Emang ibu kira-kira apa, Bu? Oh, rumahnya gimana caranya? Gede kali ya. Bisa aja ibu-ibu nih, ibu ntar ngambil rumahnya dia nih ya. Pintar juga sih, boleh juga. Nah, ini yang dipegang adalah rajanya. Yang dipegang rajanya. Kalau saya sentuh rajanya berarti saya memiliki semuanya. Alhamdulillah. Begitulah kita kalau minta sesuatu, mintanya langsung kepada Allah yang memiliki kerajaan, kekuasaan langit dan bumi. Insya Allah Allah berikan. Kekayaan sedikit mah Allah berikan. Kalau ibu, biasanya ibu minta apa sih ke suami? Uang belanja ditambahin, benar gak?
mintanya nggak usah ke suami, mintanya kepada Allah, doanya kepada Allah di telinga suami, ya. Ya Allah, mudah-mudahan uang belanja nih tambahin, amin ya rabbal alamin. Suaminya udah tidur, ya, pura-pura tidur. Mudah-mudahan ibu yang masih ada suaminya banyak rezekinya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan dunia akhirat, bisa nikah lagi. Jangan Bu, canda Bu, nanti saya nggak diundang lagi, ya. Ini biar ibu-ibu nggak ngantuk aja nih. Mudah-mudahan sehat walafiat. Yang sudah wafat Allah jadikan kuburannya taman diantara taman surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Jadi kita maunya untung apa rugi? Maunya untung. Nah, untungnya bukan hanya sekedar di dunia, tapi juga di akhirat. Makanya ibu tahu kata Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, apakah anda tahu muflis itu? Sebelum kita bahas keuntungan, orang yang bangkrut itu siapa? Sahabat menjawab, orang yang dagang kemudian dia bangkrut, pailit dan sebagainya. Kata Nabi adalah muflis adalah orang yang memiliki amal yang sangat banyak. Orang yang memiliki amal yang sangat banyak tapi dia bangkrut dengan amalannya. Kenapa? Karena suka menzolimi orang lain, baik tangannya, baik lisannya, menyakiti perasaan orang. Maka jaga lisan kita. Biasanya yang suka gibahin orang, ngomongin kejelekan orang, fitnah orang, itu biasanya bapak-bapak, ya kan? Kalau ibu-ibu nonton bola, ya, ini ibu-ibu solehah semua nih, ya. Itu biasanya ibu-ibu yang sanaan, ya. Yang sana pindah ke sini, ya. Sama aja, ya. Mudah-mudahan lisan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jagalah lisannya, berkata baik atau diam. Jadi jangan kita menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, ya. Kalau menzalimi orang lain, tenang aja, doain, ya. Dihina oleh orang kita sabar, bahkan kita berikan bunga, kita lemparin bunga, bagus gak? Beserta pot-potnya, ya. Itu harus sabar, doain agar dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monyet disambit dengan batu dibalas dengan mangga, ya kan? Lagi di pohon mangga nih, sambit pakai batu, oleh kita dibalikin pakai mangga, masih kalah dengan monyet, ya kan? Maka sikap diantara orang bertakwa adalah wal kaziminal ghaiza, menahan diri. Kalau kita dimaki-maki orang, ya, diomelin orang, dipukul orang, sabar. Kenapa sabar? Gedean dia, ya, besaran dia, itu namanya takut, benar gak? Gue mah sabar aja, gue mah, benar gak? Gedean dia, takut namanya. Sabar adalah mampu kita lawan tapi kita tahan. Bawahan kita, pembantu kita, supir kita, orang yang lebih lemah daripada kita mau lawan, kita mau marahin, tapi kita sabar. Itu namanya sesungguhnya sabar. Wal kaziminal ghaiza, menahan diri. Bukan berarti dia nggak mampu lawan, dia mampu lawan. Ada bukan menteri, ya, pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, bukan menterinya, bukan menteri, jadi pembantu presiden nih kalau bahasa kita nih, ya. Pembantu presiden ini dulu di zamannya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, beliau ini memanggil asistennya nih, anggap namanya Ahmad. Ini sekelas presiden, Ahmad, dipanggil Ahmad, nggak ada sautan. Akhirnya dicari, kayak di sini kamarnya banyak, dibuka kamar, dilihat ada Ahmad, kamu dengar panggilan saya nggak? Dia jawabnya apa? Saya dengar. Kenapa kamu nggak menyaut panggilan saya? Saya mau ngetes Anda, apakah Anda sabar atau enggak? Masya Allah, ada pembantu begini. Kita pulangin ini ke kampungnya, jangan balik-balik lagi, benar gak? Nah, ini diuji dia.
Maka Ali bin Abi Thalib sabar luar biasa. Ada seorang yang mau dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Saat perang dia mau bunuh nih. Kemudian apa yang terjadi? Ya, pada saat mau dibunuh, orang yang dibunuh ini meludah ke Ali bin Abi Thalib. Akhirnya nggak jadi. Kalau kita bagaimana? Jangankan dia mau bunuh kita, dia nggak bunuh kita, dia ngeludah kita pengen bunuh, bener nggak? Bener apa bener? Ini tadinya mau dibunuh, gara-gara dia ngeludahin Ali bin Abi Thalib nggak jadi dibunuh. Kenapa? Kalau tadi saya bunuh itu perintah Allah dan Rasulnya. Tapi saya khawatir kalau saya bunuh setelah Anda meludahi saya, itu khawatir yang saya lakukan adalah karena hawa nafsu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia masuk Islam. Masya Allah, ini luar biasa. Ini akhlak, dalam perang aja ada akhlak nih. Ada kesabarannya dan sebagainya. Dan muflis adalah orang yang banyak amal soleh tapi nyakitin hati orang lain dengan fitnahnya, gibahnya, jelekinnya, macam-macam hal. Ya, makanya kita jangan zolimin orang. Orang menzolimi kita, doain. Doa kita mustajab. Justru kata Ustaz Anan Attaqi, saat doa kita mustajab, doalah minta sesuatu yang kita inginkan. Apa aja, kan lagi mustajab, bener gak? Baik doain buat dia, buat diri kita, keluarga kita, dan sebagainya, kan lagi mustajab. Di antara doa mustajab dan sulit untuk ditolak ada 3, yaitu as-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai berbuka puasa, maka doanya mustajab. Kemudian imam yang adil doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah. Kemudian dakwatul mazlum, orang yang dizalimi doanya mustajab, doa kepada Allah agar dia dapat hidayah, agar kita mendapatkan keberkahan hidup dan sebagainya, mustajab. Kemudian kalaupun dia melakukan kezaliman, Allah itu maha lihat. Allah membalas setiap kezaliman orang di dunia apalagi di akhirat. Udah biarin aja, Allah yang balas, tenang aja udah. Allah yang balas, gak usah kita balas, udah sunnatullahnya begitu. Kemudian juga kalau orang menyakiti perasaan orang lain, nanti dituntut di akhirat. Orang yang muflis itu orang yang bangkrut karena dia menyakiti saudaranya di dunia, nanti di akhirat dia minta balasan. Diambil dengan apa? Pahala yang dilakukan di dunia diambil oleh orang yang dizolimi, diambil. Kalau masih ada, kalau nggak ada, habis, masuk neraka dia. Nauzubillah min zalik. Ada ahli ibadah, sholatnya bagus, muslimah, puasanya bagus, ngaji bagus dan sebagainya. Dia punya binatang, tapi binatang piaraannya ini tidak dikasih makan, menyebabkan dia mati. Apa yang terjadi? Dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Itu hewan aja, apalagi manusia. Jangan nyakitin manusia. Orang beriman tuh tidak menyakiti melalui lisannya, dengan tangannya, berkata baik atau diam, bahkan memuliakan tamunya, bahkan memuliakan tetangganya. Tidak sempurna iman seorang saudaranya, tetangganya, ya. Dia lagi tidur dalam kondisi kenyang, sedangkan tetangganya dalam kondisi lapar. Nah, perhatian dengan tetangga, perhatian dengan tamu dan sebagainya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sulit mendapatkan keturunan. Ada yang menyebutkan beliau ini di atas 120 tahun. Istrinya di atas 90 tahun. Nah, itu kira-kira udah divonis sulit mendapatkan keturunan. Tapi kalau Allah berkehendak, jangankan sesuatu yang jangankan sesuatu yang susah, mustahil pun Allah berikan. Percaya apa enggak? Maryam, tidak ada satu laki-laki manapun yang menyentuhnya, dengan izin Allah dia mendapatkan keturunan. Itu dengan izin Allah. Zaman sekarang ada nggak Maryam? Nggak ada lagi. Es cendol kelapa muda, punut berjendol nggak punya bapak. Nah, itu nggak tanggung jawab namanya. Nggak ada lagi kecuali Maryam, wanita yang mulia. Maryam, kemudian Asia, istrinya Fir'aun, kemudian Khadijah, istri baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian Fatimah, anak daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu orang-orang yang mulia, wanita pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jaga lisan kita, kemudian perbuatan kita, ya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan tamu? Di antara amalan yang hebat adalah apa? Beliau ini senantiasa memuliakan tamunya. Hal ataka haditsu dhaif Ibrahim al-mukramin? Apakah telah sampai berita kepadamu bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tamu? Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan tamunya luar biasa.
ya itu bahkan di atas jam 12 malam. Bunda pernah melayani tamu nggak di atas jam 12 malam? Ini namanya tamu nggak diundang, bener nggak? Alias maling, ya kan? Dia nggak tanya Anda siapa, keperluannya apa dan sebagainya, nggak ditanya. Yang penting disediakan, dilayani, bahkan disembelihkan kurban, ya apa namanya, dibuatkan gulai anak sapi dan sebagainya, diberikan kemuliaan. Ternyata pada saat disuguhi ini dia nggak makan karena utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dilihat kakinya nggak nyentuh, dilihat belakangnya bolong, sundel bolong. Bukan Bunda ya. Ternyata malaikat utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memuliakan tamunya, apa yang terjadi? Diberikan kabar gembira bahwa istrinya akan mendapatkan keturunan. Alhamdulillah. Maka muliakan tamu, muliakan tetangga, muliakan orang. Jangan nyakitin orang, jangan zalimin orang, jangan dah. Hidup ini gak lama. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa akan mati. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, semua bakal mati. Malaikat maut pun bakal semua dipanggil Allah. Yang abadi kekal selamanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Nabi itu menjaga perasaan sahabatnya. Kebiasaan Nabi itu kalau diberikan kepada sahabatnya yang lain, biasanya misalnya makanan, minuman, Nabi makan, Nabi minum, supaya membahagiakan orang yang memberikannya. Ibu senang nggak kalau berikan makanan orang lain, makanan kita dimakan? Senang nggak? Senang. Dan kebiasaan kedua Nabi, kalau dia dapat makanan sahabat yang lain ada, diberikan sahabat yang lain. Nah, untuk kondisi pada saat itu Nabi tidak memberikan makanan kepada sahabat yang lain, tapi dihabisin. Alhamdulillah, untuk membahagiakan orang yang beri. Kalau itu mah biasa sebenarnya. Setelah orangnya nggak ada, yang beri udah bahagia, senang karena Nabi makan. Apa yang terjadi? Yaitu ditanya oleh sahabat, kenapa engkau tidak memberikan kepada kami yang sebagaimana kebiasaan Nabi begitu? Kata Nabi, ini makanan berbeda. Nabi tidak pernah menyebutkan mencela makanan, nggak pernah. Kalau enak dimakan, kalau nggak enak nggak suka ditinggalkan, ya kan? Ini rasanya berbeda. Kalau bahasa kita mungkin asem, ya kan? Ya mungkin asin, mungkin nggak enak dan sebagainya. Seperti kita lagi ngunjungin orang sakit, gimana Bu? Rasanya gimana? Rasanya nggak ada yang gue rasain, bener ya? Nggak ada yang gue rasain. Kenapa nggak rasain? Kalau lu bawa anggur, gue bisa ngerasain, bener nggak? Duren misalnya, pisang misalnya, jeruk, asem, ini nggak bawa apa-apaan, nggak ada yang dirasain. Makanya kalau ngunjungin orang sakit, ada yang kita bawa. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Nabi ini rasanya anggaplah kecut, kemudian juga mungkin asin, asem, nggak enak. Tapi Nabi nggak pernah mengungkapkan hal itu. Kalau Nabi makan sampai habis, tandanya enak atau enak? Enak. Bahagia nggak saudara yang ngasih? Sahabatnya senang. Nah, tiba-tiba kalau yang lain makan juga, apa yang terjadi? Dia makan, responnya langsung, bener gak? Ini apa nih? Nggak enak, dibuang. Kadang-kadang kan kita ngucapin begitu aja. Biasanya sih bapak-bapak, bener gak? Kalau ibu-ibu makan pelan, sabar, ya. Suatu ketika ada suami, ini cerita fakta katanya. Ada suami itu pulang dari luar, letih, capek, pulang dari kerjaan, mungkin masalah banyak, ya kan? Kemudian sebagai istri menghibur suaminya dengan apa? Dilayani suaminya dengan membuatkan teh, benar nggak? Teh atau kopi, buru-buru kan, abang pulang, abi pulang dan sebagainya disiapkan. Karena saking buru-burunya, bukan gula yang dimasukin, tapi garam diaduk, diberikan. Ini lagi capek ya, bukan lagi senang dapat gajian, benar nggak? Lagi letih, banyak masalah, pulang dikasih air pakai garam. Apa yang terjadi coba? Alhamdulillah, diminum, masya Allah. Ya, dipanggil istrinya yang sayang, istriku sayang, sini. Ayo coba ini ya. Kita jarang-jarang satu gelas berdua. Pas diminum, alhamdulillah, diminta maafnya luar biasa kepada suami. Nah, ini baru suami yang teruji, benar nggak, Bunda? Ini luar biasa, Bunda. Pengen nggak nih suami yang seperti ini? Pengen nggak? Mau nggak? Sayangnya dia nggak mau kepada Anda, ya. Nah, itu bercanda doang. Ini luar biasa. Kaya, pinter, soleh, hafiz Quran, terkenal. Kekurangannya satu, orangnya sudah wafat, ya.
Ya. Mudah-mudahan suami-suami semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sabaran, kekuatan, keikhlasan ngadapin istri-istrinya ya. Atau juga kebalikannya Bunda ya, harus sabar menghadapi suami, insya Allah masuk surga dengan cara amalnya itu sabar. Nah, baik. Kemudian berarti itu orang-orang yang merugi, orang-orang yang beruntung adalah apa? Dalam surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil lagi-lagi orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, ya, sujudlah kalian, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Orang yang tobat beruntung enggak? Beruntung, diberikan kesempatan tobat sebelum wafat. Melakukan amal soleh beruntung enggak? Beruntung. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Orang beriman beruntung enggak? Beruntung. Berarti kafir tidak beruntung. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah, menanglah orang-orang yang beriman. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang menyebutkan selama hidupnya masuk Islam, insya Allah dia masuk ke dalam surga, bahkan surganya yang paling tinggi, surga Firdaus. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Makanya kita sudah memasuki tahun baru nih, Masehi. Orang yang sama dengan tahun yang lalu dengan tahun sekarang itu termasuk orang yang merugi. Orang yang tahun sekarang, ya tahun lalu, ya tahun sekarang lebih buruk daripada tahun lalu, itu namanya orang yang celaka. Nauzubillah min dari orang yang tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu, orang yang beruntung. Maka kita harus lebih baik lagi daripada tahun yang lalu, insya Allah. Nah, sekarang kalau dalam bulan Islamnya ini kita sudah memasuki bulan Jumadil Akhir. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kurang lebih 2,5 bulan lagi. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam bulan Ramadan, insya Allah. Ikutin doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu lagi doanya. Hafal nggak doanya? Allahumma salimni ila Ramadan wa sallimli Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepadaku, terimalah seluruh amal ibadahku, amin ya rabbal alamin. Kata Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, ada 5 yang harus kita gunakan supaya kita beruntung. Supaya kita beruntung. Irtanim khamsan qabla khamsin. Sering kita dengar, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Nah, ini kita harus siapkan ini semua. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Mudamu sebelum tua. Mumpung masih muda, optimalkan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Saat muda itu ibarat kita melukis, menulis di atas batu. Batu berarti dia bertahan, berarti masih ada catatannya kalau di saatmu muda. Kalau sudah tua, sama seperti mencatat di atas air, dia akan hilang. Mumpung masih muda, optimalkan dalam mencari ilmu, ya, mencari ilmu.
orang yang keluar rumahnya dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawi Muslim. Allah mengangkat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Al-Imam Al-Ghazali, manusia itu semuanya merugi. Nah, lagi-lagi nih, masuk merugi ini. Lawannya untung. An-nasu kulluhum halka. Seluruh manusia semuanya merugi. Ini kata Al-Imam Ghazali. Kalau ini tadi kata Nabi, nanti ada kata Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon izin Bunda, jam 11 saya pamit lebih duluan karena kegiatannya masih ada yang lain. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau bertanya atau ada yang mau jawab silahkan ya, ditulis, kirimkan ke depan silahkan. Nah, jadi saya lanjutkan. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan seluruh manusia merugi. Semua manusia merugi kecuali, kira-kira apa Bunda? Kecuali illal alimun, kecuali orang yang berilmu. An-nasu kulluhum halka illal alimun. Semua manusia merugi, celaka, kecuali mereka yang berilmu. Bagaimana kita mau ngasih kepada orang lain ilmu sedangkan kita nggak punya ilmu? Makanya orang saat wafat semua amalnya terputus kecuali 3. Salah satunya adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu dunia boleh, ilmu akhirat silahkan. Yang menyebabkan semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama adalah para pewaris Nabi dan yang paling takut kepada Allah karena banyaknya ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah berikan ilmu kita dikit. Jangan sombong. Yang layak sombong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan, iblis merasa mulia, merasa sombong, lebih utama daripada Nabi Adam alaihissalam. Apa yang terjadi? Dikutuk, dilaknat, dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh aba wastakbara wa kana minal kafirin, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Di atas langit masih ada Hotman Paris, katanya gitu ya. Di atas langit masih ada langit lagi. Kalau kita supaya pandai bersyukur, bagaimana Bunda? Kalau kita gak bersyukur, kenapa? Selalu melihat kenikmatan orang. Iya bener emang. Udah jangan lihat sibukan orang deh, jangan dah ya Bunda ya. Tetangga beli mobil baru, kita yang nyesek, bener gak? Asam urat kambuh, darah tinggi naik, gula tinggi lantaran tetangga renovasi rumah. Nauzubillah min zalik. Rezeki gak ketukar Bunda. Susah ngelihat orang senang, senang lihat orang susah. Maka berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hati kita bersih. Amin ya rabbal alamin. Di antara amal solehnya sahabat dijamin masuk surga, dia memaafkan kesalahan saudaranya menjelang tidur dan tidak iri kepada orang lain. Alhamdulillah. Iri boleh nggak? Boleh, bener. Tapi yang positif. Positif buat siapa nih? Buat ibu apa buat saya nih? Iya. Ini misalnya gini ya, nyontek itu bagus atau enggak? Korupsi itu bagus atau enggak? Bagus buat koruptor, bener nggak? Iya, ini bagus buat siapa dulu? Buat saya, buat Anda. Bagaimana nih? Tapi kita sesuai dengan Quran dan Sunnah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyontek bagus buat anak-anak yang suka nyontek, ya kan? Misalnya gitu, mencuri bagus buat maling, ya kan? Tapi nggak sesuai Quran dan Sunnah. Berarti apa? Kita harus mengikuti Quran dan Sunnah, harus sesuai. Yang dilarang oleh Allah tinggalkan, apa yang diperintahkan Allah kerjain. Benar gak Bunda? Nah makanya semuanya itu merugi kecuali orang yang berilmu. Semua merugi kecuali orang yang berilmu. Allah angkat derajat orang yang berilmu, bisa memberikan kepada orang lain dengan ilmu. Wafat kita masih terus dapat pahala kalau kita memberikan ilmunya. Ilmunya yang mana? Yang baik. Kemudian iri boleh nggak? Boleh. 2 hal kata Nabi. Selebihnya nggak boleh. 2 doang. La hasada illa fitnatain. Ya, tidak ada hasad kecuali 2 hal. Ghibthah namanya.
Iri kepada orang lain boleh cuman dua. Rajulun atahullahul hikmah, seseorang yang diberikan karunia oleh Allah ilmu Quran, hadis, siang malam dia mengamalkan ilmunya. Boleh nggak? Boleh. Ahlul Quran. Kedua, rajulun atahullahu malan, seseorang yang diberikan harta kemudian berbagi di jalan Allah. Bukan hanya hartawan kayak Qarun, tapi dermawan kayak Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab radhiyallahu an dan sebagainya. Masya Allah. Dua boleh tuh. Orang punya ilmu berbagi ilmunya. Orang punya harta berbagi hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang berilmu itu gak merugi. An-nasu kullu malka illal alimun. Maka berilmulah kita. Ngajarin Quran boleh, hadis boleh, selama kita ajarkan anak kandung kita, dosa kita yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak gak Bunda? Alhamdulillah. Sabar mendidik anak dan sebagainya. Kemudian ilmu umum boleh gak? Boleh. Ibu ngajarin masak, kemudian mengajarkan, misalnya ibu bisa naik motor, naik mobil, bermanfaat buat orang lain, tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, itu menjadi pahala buat kita, pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berilmu. Ilmu apa aja yang tidak sesat, sesuai dengan Quran dan Sunnah, lalu berbagi ilmu kita, baru orangnya gak merugi. Kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wal alimun kulluhum halka illal amilun. Ternyata orang yang berilmu masih rugi. Kata Imam Ghazali, ternyata orang yang berilmu masih merugi illal amilun, kecuali dia mengamalkan ilmunya. Tuh Bunda. Nah, ini kita nggak gampang. Makanya Bunda yang punya pengetahuan, ilmu pengetahuan apapun itu, skill, mampu memindahkan barang dari rumah orang ke rumah Anda, ya, itu namanya mencuri, ya. Nggak apa-apa asal mencuri hati, gitu ya. Nah, itu mau ambil barang, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk, ke majelis taklim bawa sendal jepit, pulang bawa sendal bata, ya. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Nah, salah kaprah nih, gagal paham kita nih, ya. Ternyata orang berilmu masih rugi, kata Imam Ghazali, kecuali dia mengamalkan ilmunya. Apa-apa yang Bunda ilmunya ada, mengamalkan kepada orang lain, nanti ada ilmu baru yang Bunda dapatkan. Cobain kalau nggak percaya. Kita dizolimi orang, sabar, Allah balas. Orang menghina kita, Allah yang balas. Bahkan dia bangkrut kalau dia nggak tobat, menjaga lisannya. Benar nggak? Kemudian kalau kita berbuat baik kepada orang, Allah pasti balas. Allah berikan rezeki lebih banyak, gak usah khawatir. Kecil besar Allah ganti, dunia akhirat, insya Allah. Udah ada yang baik. Bahkan kita latihan memberikan keikhlasan kepada siapa? Bukan manusia. Pada kucing kita kasih makan, kucing ucapin terima kasih gak kepada kita? Makasih ya Bunda. Lari kita, ya kan? Tapi dia gak ngucapin terima kasih. Latihan keikhlasan, dia ngucapin terima kasih juga enggak, dan sebagainya. Nah, ini kita berikan. Itu hewan aja kita kasih, apalagi manusia, apalagi istri. Ini amanah dari mertua. Jangankan rumahnya, motornya, kendaraannya diberikan kepada mantunya. Bukan, yang diberikan adalah barang yang sangat berharga, yang dididik dari kecil sampai besar anaknya. Masya Allah. Maka kita harus terbaik buat istrinya, buat suaminya dan sebagainya. Insya Allah terbaik buat keluarga. Kemudian ternyata orang berilmu mengamalkan ilmunya masih rugi, kata Imam Ghazali. An-nasu kullum halka illal alimun, wal alimun kullum halka illal amilun, wal amilun kullum halka illal mukhlisun. Kecuali dia mencari ilmunya, mengamalkan ilmunya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang ditolak masuk ke dalam surga padahal amalnya luar biasa. Satu, orangnya ahlul Quran, qori, pengetahuannya tentang Quran, bacaannya luar biasa tentang Quran, pengetahuannya luar biasa, ilmunya tentang Quran luar biasa. Ternyata dia lakukan itu semua karena ingin dipuji oleh manusia. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala sifat begini. Yang kemudian ada seorang yang sangat baik, berbagi hartanya, semua orang tahu dia adalah orang yang baik, min ahlil khair, orangnya baiknya luar biasa. Ternyata dia melakukan kebaikan itu, infak, sedekah, zakat, wakafnya dan sebagainya, yang banyak itu bukan karena manusia, bukan karena Allah, tapi karena
manusia, ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Nauzubillah min zaliknya. Pujian manusia buat apaan? Mendingan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, orang yang mujahid fi sabilillah dengan hartanya, bahkan jiwanya. Ternyata persembahan itu semua bukan untuk Allah, ingin dipuji manusia bahwa dia adalah orang yang sangat pemberani. Nauzubillah min dzalik. Pengen disebut sebagai pahlawan bertopeng, ya. Akhirnya apa? Sulit, nggak jadi dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Baik. Kemudian singkat saja, balik lagi ke hadis Nabi Muhammad SAW. Sebelum tua, muda manfaatkan. Kalau muda kita taat kepada Allah, tuanya nggak bisa melakukan aktivitas sebagaimana muda, pahalanya terus Allah kasih. Menuntut ilmunya, sholat duhanya, qiyamul lailnya, mungkin sholat berjamaahnya, tapi dia nggak bisa melakukan karena uzur syar'i, karena sakit. Allah berikan terus pahalanya karena usia mudanya diisi dengan kebaikan. Anak-anak muda nih, coba saya tanya, orang tua ke masjid wajar nggak? Karena sudah bau surga, panah lagi ya. Surga udah kangen sama bunda, ya. Kemudian yang kedua, kalau anak-anak ke masjid wajar nggak? Wajar, karena diomelin oleh orang tuanya, nggak bisa ngapa-ngapain dia, diomelin. Nah, kamu jangan main-main di rumah, mainnya di mana mah? No, di masjid. Akhirnya di masjid dilari-larian. Yang salah siapa? Maling, ya. Yang salah orang tuanya di masjid supaya sholat. Tapi namanya anak-anak, wajar nggak ke masjid lari-larian? Wajar. Yang nggak wajar, ibu-ibu lari-larian di masjid, jambak-jambakan, ya. Nauzubillah min zalik. Nah, bagaimana kriteria anak yang soleh yang boleh ke masjid? Kata ulama, kalau anak ini lari, kemudian pada saat sholat disampaikan begini, shh, lalu dijawabnya gimana? Kalau dijawabnya begini juga, shh, ini anak suruh pulang, ya, belum layak sholat. Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Paham udah ya? Insya Allah. Kalau udah paham, berarti dia layak untuk sholat. Baik. Kemudian muda ini diisi dengan kebaikan, menuntut ilmu, mencari nafkah, dan sebagainya. Bahkan Allah memuji seseorang saat usia muda karena dia taat kepada Allah. Allah naungi nanti di alam di padang mahsyar. Syabun nasyafi ibadatillah, pemuda yang tumbuh taat kepada Allah, mencari nafkah enak saat usia muda. Mau nyaman nggak? Mau bahagia nggak saat tua? Kerja keras, kerja cerdas, kerja tangkas, kerja ikhlas dan sebagainya. Mencari ilmunya semangat, mencari nafkahnya semangat untuk kebahagiaan di saat tua. Kemudian pengen nyaman nggak di surga? Maka lakukanlah banyak amal soleh. Baik. Kemudian yang kedua adalah wasihhataka qabla saqamika. Jadi sehat kita sebelum kita sakit. Nanti ada saatnya bunda sakit, benar gak? Mumpung sehat, perbanyak amal soleh, datang majlis ilmu, majlis taklim, ke masjid, infak sodako, umroh haji, lakukan, maksimalkan. Kemudian waginaka qabla fakrika, saat kita ada uang sebelum saat kita fakir, saat nggak ada uang. Kata Imam Syafi'i, di antara amal soleh yang hebat adalah apa? Saat dia susah pun dia berbagi di jalan Allah. Mumpung ada rezeki, nanti deh kalau saya udah kaya saya kasih Anda. Sekarang aja pelit, apalagi nanti, benar gak? Mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai saat ini. Jangan ditunda-tunda kebaikan, segera sebelum kita wafat. Yang belum umroh, yang belum haji, bunda banyak uangnya, hartanya, kenapa belum haji? Belum ada panggilan, siapa yang belum manggil? Malaikat Israel, ya. Nauzubillah min zalik. Segera amal, jangan ditunda-tunda. Sedekah, infak, setiap hari usahakan. Maka Allah akan memberikan rezeki yang sangat mudah kepada kita, insya Allah. Kemudian wa faragaka qabla syaglika, luangmu sebelum sempitmu. Ada waktu, ada kesempatan, jangan disia-siain. Kalau nggak mencari ilmu, menuntut ilmu, mencari nafkah, bantu suami, taat kepada suami, malah istri mah lebih mudah. Menjaga sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, menjaga diri, kemudian mentaati suami. Silahkan pilih di antara pintu surganya Allah. Alhamdulillah, ibu berikan pelayanan terbaik kepada suaminya. Jangan giliran kalau di luar 3,5 jam dandannya, benar gak? Di dalam gak pernah dandan, benar gak? Pakai daster mana bolong lagi, ya. Nauzubillah min zalik. Terbaik buat suami ibu, bukan buat suami tetangga, ya.
Bagaimana suaminya mau betah di rumah? Pantesan sering main ke rumah janda, ya kan? Janda tua disantunin, janda muda santunin juga bunda, ya. Baik, kemudian yang kelima, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Ada saatnya sehat, ada saatnya sakit, ada saatnya senang, ada saatnya susah, ada saatnya bahagia, ada saatnya sedih, ada saatnya hidup, ada saatnya mati. Nanti gantian, mumpung belum mati, optimalkan melakukan amalan soleh. Baik, terakhir, abangnya mau pulang nih. Yang terakhir ini versi Al-Quran. Versi Al-Quran tadi Imam Ghazali udah, Nabi Muhammad SAW udah. Kemudian yang terakhir adalah orang yang sukses adalah sebagaimana diantara banyak ayat. Kita waktunya mepet, kita ambil yang paling pendek. Setuju gak bu? Paling pendek di dalam Al-Quran itu berapa ayat? Berapa ayat? 3 ayat. Surat apa? Al-Kautsar. Ini surat favorit kita nih, benar gak? Surat favorit. Apalagi surat Al-Ikhlas. Kita ikhlas banget kalau imamnya membaca surat Al-Ikhlas. Udah Al-Ikhlas bagi 2 lagi ya. Alhamdulillah, enak banget imamnya nih ya. Nangis kenapa? Imamnya lama banget ya. Al-Kautsar 3 ayat. Kemudian ada lagi gak? Surat yang pendek. Surat bukan Quraisy, surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath 3 ayat. Kemudian yang ketiga surat Al-Asr. Ibu-ibu pura-pura aja sebenarnya udah tahu semua nih ya. Khawatir riak saja ya, saya yakin tahu semua nih. Karena ibu biasa pakai surat-surat yang panjang, nggak level lah yang beginian ya. Ibu biasa bacanya surat Al-Baqarah ya kan. Kalau orang-orang kan gitu, ayo kita bacakan, kita kirimkan surat Al-Fatihah. Kalau ibu Al-Baqarah yeah. 286 ayat. Alhamdulillah. Nah, surat yang paling pendek maknanya luas, luar biasa, seakan-akan bisa mewakilkan, kata Imam Syafi'i, seluruh ayat Al-Quran adalah surat Al-Asr. Nah, ini surat keberuntungan. Manusia yang beruntung adalah yang memahami surat Al-Asr. Ini sebagai yang terakhir nih ya. Wal asr, demi waktu, demi masa, demi waktu asar. Ada yang menyebutkan kayak gitu. Nah, kalau bunda ini, kalau batasan hari ya, pagi, siang, sore, malam, bunda umurnya di usia yang di mana? Asar. Udah asar bentar lagi berarti ya. Udah uzur nih ya. Yang menjelang asar, menjelang maghrib wafat tuh ya. Nah, waktu asar berarti waktunya mepet nih ya. Demi waktu, demi masa, Allah bersumpah dengan ciptaannya sendiri. Innal insana lafi khusr. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya manusia semua dalam keadaan merugi. Ini kita semua merugi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita merugi kecuali 4 hal. Kecuali 4 hal. 4-4-nya kita kerjain. 2 buat diri kita, 2 lagi buat orang lain, tapi kita yang kerjain. Nah, diantaranya adalah apa? 1, ini yang dibawa pulang nih. Illa, kecuali, kata Allah Subhanahu wa taala, lawan rugi berarti beruntung. Siapakah orang beruntung itu? Illalladzina amanu, orang yang beriman. Di antara banyak miliaran manusia, kita yang dipilih masuk bahkan dalam kondisi di dalam rahim orang tua kita, kakek kita semuanya orang Islam, itu berarti pilihan Allah. Inna dina indallahil Islam, yang paling mulia yang diterima adalah Islam. Merugilah orang yang bukan orang Islam. Janganlah mati kecuali dalam keadaan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan imannya Allah ngampuni dosanya. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Dengan imannya dimasukkan ke dalam surga. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dengan imannya dia beruntung. Qad aflahal mu'minun. Dengan imannya dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Alhamdulillah, kita menjadi orang beriman, melakukan banyak amal saleh, istiqamah, husnul khatimah insya Allah. Maka pastikan diri kita, keluarga kita semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, buktikan iman kita dengan amal soleh. Benar gak? Harus selaras, mana lisan,
mana hati, mana perbuatan, benar gak? Dia menutup auratnya, berarti dalam perbuatannya sesuai dengan Quran dan Sunnah bagi wanita, benar gak? Jaga lisannya, jaga matanya, kelihatan sholatnya, kelihatan amalnya, baik yang wajib ataupun yang disembunyikan yang sunnahnya. Dia berarti orang Islam, beriman dibuktikan dengan amal soleh. Walaupun kita masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Mengejar rahmat Allah dengan cara banyak beramal. Jangan disia-siakan amal yang kecil. La tahqironna syai'an bil ma'ruf. Bisa jadi yang kecil ini menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Ada pezina kemudian tobat, ngelihat seekor anjing kausan, diberikan air, turun rahmat Allah, Allah mengampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah. Apa yang terjadi saat kita melihat kecoa lagi tidur, lagi salto, posisinya kebalik, yang kita ambil adalah sapu, sendal jepit, bismillah, takbir. Bener gak? Jarang kita menyelamatkan binatang. Ibu nyari rezeki suaminya, kalau nggak dapat resikonya mati, begitu nggak? Enggak kan? Ini nyamuk resikonya mati kalau dia nggak kenyang, bener nggak? Makanya besok kalau ada nyamuk, silakan, ambil darah saya, ya kan? Ini luar biasa. Ada Ustadz Ali bin Ilham, Allah yarham, kebiasaan beliau waktu lalu pernah menyampaikan saat masih hidup, nggak pernah membunuh nyamuk. Luar biasa. Kalau kita sering, bener gak? Suatu ketika beliau dakwah ini ke suatu daerah, nah ini mungkin terpencil, susah dan sebagainya, banyak nyamuk. Akhirnya panitianya memberikan obat nyamuk nih untuk disemprot. Kemudian beliau sampaikan, sini saya aja ini semprot, kira-kira lah, sini saya pegang. Kemudian banyak nyamuk, kemudian beliau dialog nih, bukan jadi Nabi Sulaiman, bukan. Ya beliau nyampaikan nyamuk, tolong jangan ganggu dia, jangan ngambil darah dia saat dia tidur dan sebagainya. Anda makhluk Allah, saya makhluk Allah. Nanti saya malam mau bangun qiyamul lail, tolong jangan diganggu. Alhamdulillah, tidak ada satu nyamuk pun nyentuh kepada dia. Dengan izin Allah. Bukan hanya malam itu doang, berarti sudah menjadi kebiasaan. Kita bawaannya mau sabet aja, ngeliat kucing hajar lagi. Kucing dikasih tulangnya, ya kan? Kucing milenial bisa protes, dagingnya dong bunda, ya kan? Sisanya doang kita kasih, ya. Insya Allah datang rahmat Allah. Barang siapa yang menyayangi penduduk bumi akan disayang, dirahmati oleh penduduk langit, insya Allah. Jadi lakukan amal soleh. Ada malaikat itu penjaga kita. Ada pada saat orang wafat, malaikat datang lagi nih, ya, malaikat yang memeriksa amal dan sebagainya. Ini periksa amalnya, ternyata apa? Nggak ada amalnya. Ini orang nggak ada amalnya. Nauzubillah min zalik. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang yang banyak amalnya gampang masuk ke dalam surga. Orang yang ringan amalnya, banyak dosanya, gampang masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kecil besar pasti Allah balas, jangan disia-siain. Mumpung masih hidup, lakukan amal saleh. Setiap kebaikan kita Allah lipat gandakan 10 kali lipat, Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Bahkan sebelum kita ngerjain, baru niat, Allah berikan pahala. Alhamdulillah. Dosa nggak jadi, tobat jadi pahala. Gimana gak sayang tuh Allah kepada hambanya. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda, kalau banyak dosa, baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali. 100 kali. Dosa Anda seluas buih yang ada di lautan, semuanya diampuni oleh Allah SWT. Baca 100 kali. Istighfar apa lagi bunda? Bawa bungkus sudah. Tapi supaya nggak capek direkam. Udah direkam, dia ngomong jangan, ya. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk mengampuni dosa kita di pagi hari. Allah membentangkan tangannya di pagi hari untuk mengampuni dosa kita di malam hari. Allah membuka pintu tobat, perjalanan pintu itu 40 tahun lamanya. Allah mengampuni dosa kita. Saat kita berjalan menuju Allah, Allah lari menuju kita. Saat kita berlari menuju Allah, Allah terbang menghampiri hambanya. Jika Allah hambaku memiliki dosa seluas langit dan bumi, bayangkan, seluas langit dan bumi, walau bali, saya nggak peduli dengan dosanya.
selama dia tobat sungguh-sungguh dan tidak mempersekutukan Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sayangnya Allah lebih hebat daripada murkanya. Mudah-mudahan dosa kita, suami kita, anak kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beriman, beramal soleh. Itu buat diri kita dua tuh, kerjain. Yang ketiga, keempat, bahkan yang ketiga keempat adalah kita yang ngerjain untuk orang lain, yaitu adalah apa? Berdakwah. Wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi, saling menasihati dalam kebenaran. Kuntum khaira ummah, umat yang terbaik, menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, ingatkan kepada Allah. Jauhi maksiat dan dosa, minta ampun kepada Allah. Kalaupun kita kesalahan, namanya juga kita manusia, bukan malaikat. Nabi Adam alaihissalam pun melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan segera tobat. Saat tobat, Allah puncak cintanya kepada kita saat kita tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Lagi tobat, Allah seneng-senengnya kepada kita. Saat iman kita lagi memuncak, amal kita lagi mantap, luar biasa, sukses dunia, apa yang terjadi? Allah cabut nyawa kita. Insya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Para nabi dan rasul sebelum dicabut nyawanya izin dulu tuh malaikat. Di sini ada nggak yang minta diizin? Malaikat minta izin dulu kepada kita. Kalau kita izin malaikat kepada kita, jangan dulu dah, tamping yang tuaan duluan yang tuaan. Nabi Muhammad SAW saat ditawarkan dunia apa akhirat, nggak panjang lebar. Kata keluarganya, Nabi udah nggak menghampiri saudara keluarganya lagi, istrinya lagi, nggak, langsung menuju Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kita harus dakwah apapun profesi kita, menyampaikan kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Gara-gara kita orang dapat pahala, gara-gara kita orang mendapatkan hidayah, lebih baik daripada unta merah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bisa jadi kita nggak ngelakuin, yang lain ngerjain, kita dapat pahala. Enak nggak jadi ustad? Alhamdulillah. Saya nggak ngerjain, bunda yang ngerjain, dapat pahala nggak? Alhamdulillah. Yakin nggak? Yakin. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, gara-gara itu orang ngerjain, gara-gara saya ngasih tahu, saya dapat pahala. Enak nggak? Alhamdulillah. Setelah ini jadi ustazah semua. Mamah dede banyak saingannya ya. Yang keempat adalah setelah kita berdakwah, bersabar diri kita dan keluarga kita. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar kepada suami, sabar kepada anak, sabar kepada tetangga, keluarga dan sebagainya. Sabar dalam meninggalkan maksiat dan dosa, sabar atas ujian yang Allah berikan. Orang-orang yang sabar mendapatkan pahala tiada batas. Alhamdulillah. Allah sayang kepada dia. Dia udah ngerjain yang wajib, belum merasa dekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerjakan yang sunnah, belum lebih dekat kepada Allah. Dengan cara apa supaya dia semakin dekat kepada Allah? Dengan cara Allah memberikan ujian kepada dia. Akhirnya dia semakin dekat kepada Allah. Kematian pun Allah udah gak sabar ketemu dengan dia. Alhamdulillah. Indah ya. La aral mauta illa sa'adah. Tidaklah aku kelihatan kematian kecuali adalah kebahagiaan. Yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita bergantung, kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saat kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa dengan Nabi, berjumpa dengan orang-orang soleh, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد ينبغي لجلالك وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Saya banyak bicara pasti banyak salahnya, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.